Oke, baik. Selamat sore, Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau masih kecil? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Terima kasih kami ucapkan ke atas kehadirannya pada acara webinar kali ini. Pada webinar kali ini kami dari Teknik Fisika UMN bekerja sama dengan Badan Kejuruan Teknik Fisika Persatuan Insinyur Indonesia akan mengangkat salah satu ranah keilmuan dari prodi kami yaitu Teknik Fisika, yaitu tentang akustik dan vibrasi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Salihuddin atau dipanggil Deden, Pak Deden, selaku dosen dari Program Studi Teknik Fisika UMN. Mohon izin untuk memandu acara webinar ini berlangsung hingga pukul 17.30 nanti. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Nogista Antanuri MSc. Selamat datang Pak Nogi, terima kasih atas kehadirannya. Halo. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan Pak Nogi ini siapa. Jadi Pak Nogista Antanuri, MSc, ini merupakan konsultan akustik di Arup Singapura, ya. Jadi Arup itu sudah cukup punya nama terhadap bidang-bidang terkait green building dan juga kinerja bangunannya. Pak Nogista ini dari background pendidikan S1 dari Teknik Fisika ITB, seangkatan dengan saya, lalu S2 beliau 2 kali, yaitu Sistem Energi di Northeastern University di Amerika dan juga Acoustical Engineering di University Southampton di UK. Oke, baik. Tentu saja portofolio dari Pak Nogi ini sudah cukup banyak dan ada beberapa proyek yang beliau kerjakan meskipun base-nya di Singapura. Ada beberapa proyek di Indonesia seperti di Westin Hotel, di Four Seasons Hotel juga di Jakarta, dan juga ada di Google Office. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai, mungkin saya akan persilahkan dahulu kepada, tadi saya melihat ada Pak Edi Laksono, Bapak Dr. Insinyur Edi Laksono selaku Ketua Badan Kejuruan Teknik Fisika Persatuan Insinyur Indonesia. Mungkin Bapak ada dua kata Bapak untuk menyambut ini peserta kita sudah ada 191 yang hadir, mungkin nanti akan bertambah lagi. Pak Edi, monggo Pak Edi. Sudah terdengar ya suara saya? Terdengar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak sekalian pada acara yang diinisiasi oleh Universitas Multimedia Nusantara. Dalam hal ini jurusan Teknik Fisika dari Pak Deden. Ini saya sangat atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika senang sekali menyambut baik ya. Jadi kalau ada acara-acara ini semakin sering ya, semakin Badan Kejuruan semakin menyambut dengan senang hati. Nah, sore ini tentu saja buat saya pribadi ini spesial. Saya sudah lama tidak ketemu dengan Pak Nogita ini ya. Dulu saya pembimbingnya ini. Iya Pak. Halo, Ya, selamat apa sore kabar? ini Pak. Selamat sore, baik-baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Senang sekali bisa bersama-sama ini bisa mendengarkan presentasi Pak Nogita. Sekarang sudah menjadi ahli akustik ya. Nanti sekali-sekali juga akan kami undang untuk bicara di Badan Kejuruan Teknik Fisika ya, Pak Nogita ya, nggak keberatan ya? Insya Allah Pak. Oke, terima kasih. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik, bisa memberikan inspirasi, bisa berinteraksi, bisa ada diskusi yang bisa menambah pengetahuan kita bersama, ada juga menambah jaringan perkenalan dengan kawan-kawan yang bergabung pada acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Edi atas sambutan yang hangat pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan mengumumkan atau menginfokan sejenak beberapa rules aturan pada webinar pada sore hari ini. Sebentar, saya screen. Yaitu yang pertama tentang nama akun Zoom Bapak Ibu. Untuk akun Zoom Bapak Ibu bisa merename namanya mungkin dengan institusi atau instansi, lalu nama, boleh juga ditambahkan nama panggilan. Agar pada saat nanti Bapak Ibu memberikan pertanyaan, saya bisa akan menyampaikan nama dan juga Bapak Ibu berasal dari mana. Lalu yang kedua tentang kehadiran, yaitu tepat waktu, mengikuti dari awal hingga akhir. Link absensi nanti akan kami berikan pada pukul 16.00 ya melalui kolom chat dan akan kami berikan secara berulang selama 15 menit sekali. Untuk audio, Bapak Ibu mohon untuk menonaktifkan atau memute mikrofon selama acara berlangsung. Lalu jika ingin ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat. Bisa juga melalui mengaktifkan fitur raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan lisan. Namun kami akan dahulukan dulu untuk pertanyaan di kolom chat. Lalu berikutnya tidak perlu menanyakan apakah ada sertifikat atau juga materi karena kami akan kirimkan secara langsung melalui email yang Bapak Ibu telah daftarkan melalui portal registrasi kami. Atau mungkin nanti di link absensi bagi yang belum daftar akan kami berikan juga daftar untuk mengisi email dan juga namanya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai acara sore pada hari ini. Tidak berlama-lama lagi. Baik, Pak Nogi, waktu tempat kami persilakan. Oke, jadi saya akan mempresentasikan tentang acoustic consultant di construction industry. Supaya nggak bingung, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Jadi acoustic consultant biasanya dibagi jadi dua. Jadi there is one so-called acoustic consultant and the other one is AV, audio and visual. Acoustic consultant biasanya desain beberapa banyak aspek di bangunan itu sendiri, whereas AV is usually design the loudspeaker system and that kind of stuff. Jadi di scope saya kali ini saya akan menjelaskan lebih ke acoustic consultant. Jadi gimana kita desain bangunannya dan nggak akan lebih touch ke AV scope, which is the loudspeaker design. Karena acoustic, most people will think about the loudspeaker design, but that's not what we do. Mungkin saya just give a heads up. Saya akan agak campur-campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mohon maaf, tapi saya akan coba untuk menjelaskan sebanyak mungkin di bahasa Indonesia. Dan karena saya based in Singapore, contoh-contoh yang akan saya berikan di sini akan lebih banyak based in Singapore. Some of my examples I will still take with Indonesian projects, tapi mostly my examples will be based on Singapore projects. Yeah, that's for my heads up. Okay, yeah, just a little bit about my biography lah. Currently, saya bekerja di Arup Singapore. Mungkin sebagian tahu Arup, tapi sebagian lagi belum tahu. Jadi Arup Singapore itu adalah one of the multi-discipline companies in the world. We have different branches all over the world, USA, UK, and even Asia. Di Asia sendiri, the biggest for Southeast Asia, the biggest team is in Singapore. Tapi kita juga punya cabang di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi untuk akustik kita nggak punya akustik tim di Indonesia. Kita punya tim-tim, cuma punya tim-tim besar yang lain, misalnya CNS dan lain-lain. Saya juga punya pengalaman kerja di acoustic specialized company CCW Associates, which have several projects in Indonesia as well. That's about me. Okay, again, I will not explain very deep about acoustics. Mungkin sebagian dari kalian tahu acoustics is everything about sound and noise. Tapi cuma untuk gambaran highlight adalah dua parameter ini. Yang pertama adalah how loud is the sound. Biasanya noise atau akustik itu dijelaskan dengan unit dB atau decibel, which is the typical logarithmic scale yang digunakan untuk
to represent sound. Sometimes, so decibel is dB. Sometimes you also see dBA lah. Most of the time actually. dBA is actually the A weighting used in dB. A weighting is skala dB tapi dengan weighting yang mengikuti human sensitivity, which is less sensitive at low and high frequency. Jadi kalau saya ngomong tentang berapa dBA, it's about how loud the sound is. Yang kedua adalah reverberation time. Jadi misalnya kalau kita punya ruangan, how echo is the room is, that's the reverberation time. One of the parameter lah. There must be more detailed explanation about this, but for generic use, that's the most simplified term that I can come up. How echo is your building? That's and reverberation time is one of the parameters that is usually used, most commonly used in most applications. Jadi ini adalah dua basic parameter yang akan berguna di slide-slide saya selanjutnya. Saya start tentang apa aja sih different types of work as acoustic consultant. Typically there are 5. Most of these also similar to the other discipline, but yeah, this is the 5 type of work we usually do. Yang pertama adalah building acoustic design. Jadi kita mendirikan bangunan baru, jadi kita desain semua hal yang berkaitan dengan akustik tentang building itu. Itu bukan tentang loudspeaker-nya, tapi itu adalah bagian dari building itu sendiri. Misalnya walls, slabs, floors, ceiling, and etc. Finishes, and etc. Itu adalah bagian dari building acoustic design. Yang kedua adalah software simulation. Similar to the other discipline lah, we do also many software simulation as our type of work. Later I will have like a brief explanation what kind of simulation we usually do. Terus yang ketiga adalah tidak selalu kita harus mendesain suatu bangunan. There are also projects where the client just have a complaints, a noise and vibration problems. Nah, jadi di project-project macam ini kita cuma harus melakukan study and provide recommendation how to control the noise and vibration. Jadi orang itu bisa less annoyed by the noise and vibration they have. Yang keempat adalah theoretical calculations. Unlike I understand some of the other disciplines, they are developed under empirical study. Luckily for acoustics, kita masih punya a good ground for theoretical studies lah. Jadi banyak hal di akustik dan vibration kita masih menggunakan theoretical calculation to solve the problems. Especially if the case is not very complicated. If for complicated cases, usually kita harus melakukan software simulations. Dan of course, one of the most things we do is site measurements. Kita melakukan measurement tentang measurement noise level, seberapa tinggi noise levelnya, atau seberapa echo buildingnya, atau measurement tentang seberapa clear loudspeaker system di big public spaces dan lain-lain. Jadi typically 5 hal ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebagai acoustic consultant. Oke, jadi di presentasi kali ini saya akan menjelaskan dalam satu rangkaian proses yang biasa kita lakukan sebagai acoustic consultant. Hal yang pertama, kita harus set design criteria. Jadi kita design criteria ini seperti target apa sih yang mau kita achieve. Ini akan banyak parameter ada di desain kriteria ini. Misalnya berapa noise level yang harus kita capai, atau seberapa echo, atau what's the SDI level, and all the parameters, atau seberapa bagus sound insulation dari dinding dan lain-lain. Nah, kita harus set itu pertama-tama dan disetujui oleh klien. Dan setelah semua disetujui, kita akan melakukan the design process itself.
Jadi kita akan mendesain bangunannya supaya desain kriteria ini bisa dicapai. Dan similar to the other disciplines also, the final validation has to be done to make sure that our design can comply with the design criteria. Jadi yang terakhir adalah usually in the form of measurement. We do measurements untuk membuktikan bahwa desain kriteria kita bisa dicapai dengan semua implementasi dari desain-desain kita. Ya, jadi overall this is the process of the design process in as acoustic consultant. Okay. I discuss about desain kriteria. Apa sih contohnya desain kriteria? Kriteria, contohnya misalnya kita punya road atau traffic noise near our new building. Nah, misalnya targetnya adalah noise level dari residential building itu sendiri. Atau contoh lainnya adalah kalian punya AC system atau fan system. Berapa sih noise level di dalam ruangan dari building service noise? Atau bisa juga kalian punya open plan office atau ballroom atau concert hall. Berapa sih target reverberation time kalian? Itu juga termasuk desain kriteria. Atau STI. STI is mostly related to PA system, public address system. Jadi misalnya kalian di airport, pernah nggak sih kalian ada pengumuman, terus kalian nggak bisa dengan jelas mendengar pengumuman itu cuma seperti bubbling gitu. Ini apa sih pengumumannya? Nah itu karena STI-nya nggak bagus. Nah kita juga bisa, ini juga bagian dari desain target. Atau yang terakhir contohnya adalah seberapa bagus dinding kalian bisa reduce noise level from the source room to the receiving room. Different projects would have different kind of criteria. Tapi jika kita mendesain suatu bangunan secara utuh, biasanya most of these cases will be part of the overall design intent of the acoustic consultant. Okay, talking about design criteria, typically acoustic consultants will not just magically come up with the criteria. Biasanya it was derived from different kind of requirements and standard. Sebagai contoh, saya mulai dari authority acoustic requirement. Dan karena saya di Singapura, contoh yang akan saya berikan mostly in Singapore cases. Jadi di Singapura, misalnya sebagai contoh ya, misalnya kita akan mendirikan suatu bangunan residential building, whether it's condominium atau apartemen building next to the road. Jadi dari kementerian, especially Kementerian Lingkungan Hidup, mereka punya requirement of noise level inside your building, inside your room, plus on the facade itself under natural ventilation. Meaning under natural ventilation is the windows must be open. Jadi mereka punya requirement maksimum noise level di batas di depan fasad kalian dan di dalam ruangan with windows open. Dan ini adalah requirement yang absolut harus di-comply. Kalau kalian nggak comply, building kalian nggak akan dapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup di Singapura. Itu satu contohnya. Contoh lainnya adalah building service noise. Misalnya kita bangun satu bangunan baru, misalnya aja hospital. Tentu saja ada equipment dari ventilation, misalnya fan atau cooling tower atau chillers, especially air cooled chillers yang located atau menghadap keluar atau emit the noise outdoors. Nah, di Singapura kalau kalian punya bangunan, ada batas bangunan kalian. Nah, di batas itu ada maksimum noise level yang harus di-apply. Dan maksimum noise level itu akan bergantung pada apa building di sebelah kalian. Kalau kalian nggak bisa, kalau kalian nggak bisa comply, kalian nggak akan dapat izin.
Similar skenario, Singapura juga punya requirement untuk jika itu adalah mempunyai industrial noise, itu juga harus comply di batas bangunan, dan construction noise as well. Ada skenario-skenarionya. Jadi the point is, di Singapura acoustic requirement itu sangat detail dan enforced. Jadi kalian harus comply, kalau enggak dapat izin. Itu blank, itu sangat absolut untuk di comply lah. Itu salah satu alasan kenapa demand acoustic consultant di Singapura sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, sepengetahuan saya, there are still the acoustic requirements di PP and Permen, saya lupa nomornya. Tapi the level of the enforcement is not as the same level as what we have in Singapore lah. Jadi tidak begitu di enforce di Indonesia. Contoh lainnya dari acoustic design criteria, misalnya kita punya klien dari government. Misal saja Ministry of Health, Kementerian Kesehatan, yang biasanya punya kuasa terhadap hospitals, polyclinics, and nursing home. They have a detailed acoustic requirement for their buildings, for their polyclinics and nursing home, for example. It's go into very detail, including their walls and reverberation time as well. Jadi sangat detail. Contoh lainnya adalah Land Transport Authority. Mungkin kalau di Indonesia seperti Kementerian PU yang punya kuasa terhadap MRT stations dan lain-lain. Untuk itu di Singapura mereka juga punya detailed acoustic requirements lah. Tapi mostly for stations and airports, mostly for the STI, which is seberapa jelas kalau ada pengumuman for public address system. Dan from LTA sendiri, kalau kita punya barrier, kalau kita punya MRT tracks near the residential building, biasanya mereka juga akan membangun MRT barrier sepanjang ada MRT tracks next to the residential building. Dan mereka punya detailed requirement of the minimum reduction of noise level sebelum dan setelah to compare before and after the MRT barriers are erected. Jadi ini sangat detail. Nah, dua ini harus kita comply. Yang pertama ini harus kita comply untuk semua bangunan. Yang kedua ini harus kita comply only if we are doing the government buildings or government projects. Nah, yang ketiga ini biasanya juga project-project kami di Indonesia biasanya adalah sesi ketiga ini. Jadi there are hotel brands requirement, misalnya Marriott, Accor, dan the other big hotel chain. Mereka punya detailed acoustic requirements as well for their hotels. Walls, even for walls, doors, etc. Jadi di Indonesia kita melakukan ini. Project saya Google di Indonesia juga mempunyai specific acoustic requirements. Jadi beberapa brand-brand hotel dan office yang besar mereka juga punya specific acoustic requirement yang kita harus comply. Terus kalau nggak ada dari klien, nggak ada dari dua ini dari klien, satu dari authority, kita biasanya refer to national or international standard. National standard misalnya SS 553 biasanya untuk building service noise, Singapura punya standar untuk different types of rooms yang biasanya also becomes a requirement in Singapore projects. Untuk international standard, misalnya kalau misalnya nggak ada requirement lain, biasanya kita refer to HTM 0801, which is typical design for hospital design. Dan kalau misalnya semuanya yang lain tentu aja lain-lain ya. There is also sometimes the client have other requirements. Misalnya kliennya mempunyai punya karaoke room in a residential building, mereka nggak mau sebelahnya terganggu, jadi mereka mau wall-nya specific design for them lah. Requirements from the client. This is the last one. But most of our projects we have requirement either from the government atau the brand itu sendiri atau national and international standard. It's very common in Singapore.
Oke, jadi itu tentang desain kriterianya. Oke, tadi saya menjelaskan kalau misalnya kita buat bangunan, misalnya ini bangunan kita buat bangunan di hospital misalnya. Jadi noise level yang kita emit dari bangunan itu, misalnya dari ACMV noise ya, ya ACMV noise, di batas ini nggak boleh lewat dari maksimum batas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan it depends on the your adjacency. Misalnya merah ini adalah hospital. Oh ya, ini sendiri adalah master plan dari Singapura lah. Jadi Singapura punya master plan not only for the current building but also for their proposed buildings in the future. Jadi kita selalu bisa tahu apa aja di sebelah kita. Nah, kalau misalnya sebelah kita sensitif seperti hospital, required noise level at night time misalnya 50 bila hospital atau sensitif, which is considered very low. Considering it's at your boundary building boundary, property boundary. Kalau residential 5 dB higher, 55 at your property boundary. Dan kalau commercial which is blue, marked as blue, itu 60 dBA. Jadi semakin sensitif sebelah kalian, the more stringent your requirement at your property boundary will be, and the more difficult to comply with. Ya, jadi it's very detailed the acoustic requirements here in Singapore. Oke, dari building proses tadi pertama adalah desain kriteria. Sekarang saya lanjut ke desainnya. Apa aja sih yang didesain oleh acoustic consultant in typical buildings? In general, desain kita tuh dibagi jadi 4. Yang pertama ada internal sound insulation. Sound insulation tahu ya, misalnya kita punya 2 ruangan sebelahan-sebelahan. One is source room, one is receiving room. Jadi misalnya seberapa bagus dinding kalian bisa mengurangi suara dari source room ke receiving room. Itu contohnya sound insulation. We design sound insulation in buildings. Yang kedua adalah we design finishes. Finishes adalah misalnya ceiling. Acoustic ceiling is part of the finishes. Atau kadang-kadang kalau kalian lihat ada kayak like soft materials on the wall, itu juga acoustic wall. Atau dinding yang bolong-bolong itu juga acoustic wall. Biasanya belakangnya ada absorptive material. Nah, material yang absorptive tersebut biasanya adalah bagian dari acoustic design in room acoustics. Itu adalah scope kita yang kedua. Yang ketiga, building envelope. Jadi building envelope itu nggak selalu part of the design. Ini biasanya menjadi part of our design intent kalau building kalian is located near the traffic, terutama jalan-jalan besar, atau near the MRT tracks, atau dilewati oleh aircraft path. Jadi aircraft is a concern in that building. If this happens, atau simpelnya lain, kalian punya helipad on top of your building. Jadi kalian harus desain building envelope, misalnya glazing atau construction of your building envelope, so your noise target can be achieved. And this one can be very expensive as well. Dan yang terakhir, of course, building surface noise dan vibration control. Ini biasanya mostly related to your MEP system, ACMV, AC system, mechanical ventilation, electrical like transformers, and plumbing like pumps and etc. So overall, this is what the acoustic consultant do when designing buildings. Starting from the internal sound insulation. As I mentioned, designing sound insulation itu seperti designing the wall gimana supaya noise-nya bisa tereduksi banyak ke receiving area, seperti di gambar ini. It will be depend on room function lah, between those two rooms. Misalnya saja kalau misalnya gym area kalian punya musik gede, terus sebelahnya cuma storeroom, cuma untuk nyimpan equipment.
biasanya kita nggak perlu desain dindingnya bagus-bagus banget. Tapi misalnya di sebelah gym ada meeting room, tentu saja kita harus desain dindingnya lebih bagus daripada contoh sebelumnya. The other factors is also privacy requirement. Misalnya kita designing a consultation room for hospital. Saya ada project di mana cancer project in Brunei. Ya, jadi yang datang ke situ itu biasanya orang-orang dari kerajaan Brunei itu sendiri. Jadi kita harus desain gimana consultation room-nya punya sound insulation yang bagus. Jadi sebelah-sebelahnya nggak akan bisa dengar kalau misalnya dia konsultasi ke dokter. Kalau misalnya kedengaran kan ya memalukan lah. Itu contohnya. Jadi for some of the space, privacy is very important. Jadi kita harus desain sound insulation-nya. Yang lainnya lagi adalah adjacency between noise sources and sensitive receiver. This is as I explained earlier. Kalau kalian misalnya punya AHU room, which is very noisy, dan sebelahnya meeting room, tentu saja kalian harus desain paling bagus, sebagus mungkin, cukup bagus. Tapi kalau misalnya sebelahnya cuma storeroom, kalian nggak perlu desain bagus-bagus amat karena nggak begitu penting. Hal yang terakhir, ini adalah hal yang paling susah untuk di-solve, which is impacts on slabs and vibration. Impacts contohnya kalau kalian punya gym dan di gymnya ada dumbbells or barbells dan kalian akan bang dumbbells or barbells itu, suaranya akan sampai beberapa level ke bawah dan beberapa level ke atas, dan it's difficult to solve this kind of problem. Vibration contohnya misalnya di equipment ACMV kalian, most of the rotating equipment will have vibration lah, because that's the nature of the equipment. Jadi kita juga harus desain impact slabs and vibration, and consider this into our sound insulation. Okay, this is so if we are talking about different types of noise, we need to see this flowchart lah. Ada source-nya, ada medium atau system, then there is the receiver. And then we go into different types of noise in building. First is airborne noise. Airborne noise is noise yang transmitted through air. Jadi kayak kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, itu yang kita dengar itu adalah airborne noise. Typically everything what we heard is airborne noise. Kalau di sini adalah contoh nomor 1 lah. Jadi dari ruangan ini noise-nya akan ke ruangan ini through airborne noise. Yang kedua structure borne noise. Misalnya structure borne noise adalah misalnya kita punya diskotik. Saya ada project diskotik di hotel building. Jadi beberapa level di bawahnya, 5 levels below is guest room. It's quite far, 5 level. Kalau kalian keluar dari ruangannya, kalian nggak bisa dengar apa-apa. Tapi begitu kalian masuk ruangan, kalian bisa dengar noise dari diskotik itu sendiri. Pada case 1 itu, the noise is transmitted through the building facade, dari kaca-kaca dari buildingnya. Nah, itu contoh dari structure borne noise. Noise-nya akan transmitted dari element of the building. Bisa dari floor is the most common one. Bisa dari floor, bisa dari wall, atau bisa dari building facade. Itu what we call structure borne noise. Impact noise yang paling simple, kalau kalian tinggal di apartemen atau kondominium, kalian kadang-kadang bisa dengar di atas kalian kalau jalan kaki atau gerek meja, jalan kaki ada yang contoh yang paling umum, atau gym noise is also part of the impact noise lah. Jadi kalian bisa dengar di level di bawahnya atau di sebelahnya, itu impact noise. Vibration, as I mentioned, is usually in ACMV equipment. Okay, that's the first part, which is internal sound insulation. Now the second part of the design, which is architectural or room acoustics. Jadi untuk architectural or room acoustics,
biasanya it depends mostly on function of the room. Kadang-kadang kalau musiknya, roomnya didesain untuk musik, they have different kind of design target. Tapi most of generic room, speech is the most important factors lah. Untuk speech biasanya rekomendasi kita adalah kita naruh absorptive coefficient di beberapa bagian dari room itu sendiri. Biasanya simulasi yang kita lakukan untuk architecture atau room akustik adalah either Odeon atau IS. There is another one which was used when I was in Southampton, which is CAT Acoustics. Tapi in industry here in Singapore, I never see anyone using CAT Acoustics lah. So I only put Odeon and IS in here, which is very common to be used. Considerationnya again, the first one is your design target of reverberation time, which will be based on the space function and size. And then what's so-called flutter echo. Flutter echo adalah misalnya kita punya contoh bangunan ini. Flutter echo adalah jika kita punya dua parallel wall, the noise will keep reflecting between those two parallel walls. So most of the time for rooms which speech is very important, you want to prevent this kind of cases. Jadi rekomendasinya biasanya adalah contoh seperti gambar ini. Ini adalah contoh dari meeting room. Meeting room biasanya kita akan taruh absorptif material di 3 aksis yang berbeda. Misalnya untuk aksis yang ini akan dihandle dengan absorptif material yang ini. Untuk aksis going in and out of my cursor will be handled by this acoustic material. Dan for the vertical direction from between the ceiling and the floor will be handled by this acoustic ceiling. Ya, jadi untuk ruangan tertentu biasanya flutter echo kita sebisa mungkin menghindari this kind of flutter echo. Dan yang terakhir PA system seperti yang saya jelaskan. Kalian ada di airport dan pengumuman kalian nggak bisa jelas itu karena ruangannya nggak bisa support acoustically well. Jadi kalian harus melakukan simulasi PA system gimana supaya ruangan itu punya reverberation time yang bagus dan lokasi-lokasi loudspeaker-nya juga harus didesain gimana supaya SDI-nya bagus. Jadi PA sistemnya bisa terdengar dan jelas, especially for big public spaces like airport or MRT station. Contoh yang paling common. Oke, saya ada video simple. Kayaknya suaranya nggak perlu dikeluarin, tapi just for your information lah, how we usually design, how we usually do the simulation for room acoustics. Ini dari YouTube, tapi ya only 1 minute lah. I think this will be useful for you to imagine how we do the simulation. Ini Odeon ya, ini using Odeon, my favorite software to be honest. Nah, jadi pertama kali yang harus kalian lakukan, kalian akan mendesain bangunannya sesuai dengan desain dari arsitek. Kalian masukin ke Odeon, dan kalian masukin material-materialnya, ceilingnya, floor-nya, dan setelah itu saya masukkan receiver-nya. Jadi orangnya mau di mana, dan speaker-nya mau ditaruh di mana. Dengan itu kalian bisa dapat hasilnya. Bisa juga divisualisasikan pantulan suaranya akan gimana-gimana aja. Jadi software ini cukup menarik. Nah, bisa juga software ini juga bisa dengar what's so-called aural hallucination ya. Jadi kalau bangunannya desainnya gini, gimana hasilnya, suaranya dan lain-lain. Jadi ini biasanya gimana kita melakukan simulasi di as acoustic consultant. Oke.
Oops. Oke, kita sudah menjelaskan dua hal, internal sound insulation, terus yang kedua room akustik. Yang ketiga adalah building envelope. Building envelope bagian luar dari bangunan kalian. Biasanya kita mesti melakukan ini apabila ada noise source next or near our development. Misalnya jalan raya atau MRT tracks atau bagian dari aircraft path, which aircraft noise is a problem. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan beberapa project tentang building fasad ini, dan interestingly project-project tersebut concern-nya adalah different hal yang berbeda. Of course, for roads it's still a concern lah, karena di Indonesia biasanya orang yang ngendarain bakal klakson, which doesn't really happen in Singapore lah, making the noise level become higher. Jadi road noise is also a challenge in Indonesia karena banyak klakson. Tapi yang aneh, ketika saya mendesain hotel-hotel bintang 5 atau di atas bintang 5, they have concern about azan noise dari toa-toa, which is quite interesting. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita measurement ke sana, terus kita simulasikan dan kita rekomend apa construction dari glassnya, itu fasadnya ada glassnya berapa. Dan di project di Indonesia di project kami di Indonesia dulu, turns up to reduce the noise significantly, the facade will be very expensive for them. So what they do is they just make another mosque, build another mosque further away. Jadi masjidnya jauh lebih bagus tapi ditaruh away from our development, which is quite interesting solution to be done. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Misalnya gambar inilah, this is MRT tracks. Jadi kita bisa tahu berapa noise level on the facade. Dan further calculation kita bisa tahu noise level indoor as well. Ya, jadi recommendation-nya adalah facade construction, whether it's glass or not. If it's glass, it will be very expensive. Oke, tadi yang ketiga adalah facade. Ini actually yang keempat, bukan yang ketiga. Ini yang keempat adalah building service noise. Ini juga hampir semua project kita harus melakukan ini. Dan kebanyakan orang melewati beberapa path of noise from the building service yang nggak di take into consideration. Jadi it's very important to understand that there are several types of noise which need to be taken into consideration when you design a building service noise. Sebagian besar sudah kecakup di sini sih. Jadi yang pertama adalah noise to the duct. Contoh saya di sini adalah AHU. Semoga sebagian besar dari kalian tahu AHU. AHU is air handling units. In most of the buildings it will be located inside a plant room. Jadi there's a dedicated room where we will put this AHU. Tapi di Singapura kebanyakan dari building mereka sangat like space concern. Jadi mereka nggak mau taruh, they don't want to have a dedicated AHU room. Jadi sometimes they put this AHU above your ceiling. Jadi noise-nya kemana-mana, which is more difficult for the acoustic consultant to design. Ya, jadi contoh saya ini AHU. AHU akan punya AHU adalah mendistribusikan udara dingin ya, cool air. Biasanya didistribusikan dari ducting system, misalnya duct ini. AHU ini quite noisy, not the noisiest. If you know chiller, especially air cooled chiller is much noisier than AHU, tapi cukup noisy untuk beberapa sensitive receiver. Ya, jadi biasanya distribusikan lewat duct, cool airnya lewat duct. Nah, pakai contoh ini, there are 5 types of noise paths that we need to consider. Yang pertama adalah noise to the duct. Dengan adanya duct dari very noisy room, very noisy equipment to the sensitive room, noise-nya akan ikut through the duct. Jadi kalian harus desain sebagaimana supaya noise
di receiving room which mostly sensitive, low enough to comply with the design target lah. Jadi yang pertama adalah noise through the duct. Ini biasanya semua orang sudah tahu. Jadi nggak akan kebanyakan kalau misalnya ada supplier mereka nggak akan kelewat noise path yang satu ini. Yang kedua ada airflow noise. Yang airflow noise ini nggak ada yang consider biasanya. Airflow noise adalah kalau ada udara lewat duct system kan, biasanya kalau the air flowing very fast, sometimes it can more than 10, more than 15 meter per second. It will create mid to higher frequency noise. Jadi ini akan jadi additional noise on top of your AHU noise. Jadi nggak ada hubungan lagi sama AHU. Ini pure noise due to the air is flowing very fast through your duct system. Ini adalah path yang kedua, which in many cases the ACMV designer doesn't really take into consideration for this one. Yang tiga adalah equipment breakout noise. Saya contohkan tadi kalau misalnya AHU room is located inside the plant room, it's not a big problem. But if the AHU is located elsewhere, just on top of your ceiling, jadi noise-nya akan kemana-mana. This is the equipment breakout. This is quite noisy lah. Sometimes can up to 90 dBA. So AHU is quite noisy. 90. Or the quieter one can be 70 to 80 dBA, but the noisier one can be up to 90 dBA. So this is quite noisy. Bayangkan kalau kamu taruh ini di koridor. Typically, based on Singapore requirement, corridor is, or several standards, corridor is designed typically at 50 dBA. Jadi misalnya equipment kalian 90 dBA and in the corridor you need to achieve 50 dBA. Significant amount of reduction need to be added to this equipment, which is quite difficult. Oke, tipe yang ketiga. Tipe yang keempat adalah duct breakout noise. Nah, misalnya kita ada ruangan meeting room antara dua ruangan ini, tapi nggak ada opening di meeting room tersebut, duct-nya cuma lewat. Nggak berarti noise dari AHU ini nggak akan nyampe ke meeting room karena dari contoh nomor 4 ya, dari duct-nya sendiri akan ada breakout noise. Jadi dari AHU gini, setiap bagian dari duct itu akan ada breakout noise. Tapi masalahnya adalah in that particular space, is it significant or not? That's always the problem lah. Misalnya di sini tetap ada breakout noise, tapi kan noise-nya mostly coming from this FCU. Jadi that one is not very matter anymore. Tapi kalau misalnya di antara dua ruangan ini ada duct lewat meeting room, nah, bisa jadi duct breakout will take a big portion of the noise level inside the meeting room. It happens, dan ini juga biasanya biasanya suka terlewat oleh building designer, ACMV consultant as well. Yang kelima adalah structure-borne noise and vibration. Tentu saja rotating equipment, as I mentioned earlier, it will generate vibration, and the vibration will go through the structure and go all the way to all the sensitive spaces. Dan jadi kalau kalian nggak desain dengan baik, noise-nya akan kemana-mana. Bukan berarti dari dindingnya jelek atau dan lain-lain, tapi vibration-nya just transmitted to other spaces. Typical mitigation measure. Kalau masalahnya di duct, tentu aja kalian harus naruh treatmentnya di duct. Biasanya it's called the internal duct lining lah. It's typically like absorptive material yang ditaruh di dalam duct lining. Depending on the cases lah, biasanya duct lining ini nggak begitu efektif untuk low frequency. Jadi kalau low frequency biasanya kita harus add what so called sound attenuator after this equipment. Jadi kita taruh di sini like a bigger duct tapi ada splitternya. Jadi surface area yang kena air, suara yang kena itu lebih besar. Suara yang kena dari absorptive material lebih besar. Kalau masalahnya ada airflow noise, ya kita harus desain air velocity noise-nya. Kita harus desain duct-nya seberapa besar cross-sectional area-nya,
jadi velocity-nya nggak begitu besar. Itu juga depend dari type of the space. Untuk very sensitive space like meeting room atau sensitive hospital areas, biasanya air velocity must be very slow, can be down to like 2 point something, in guest room can be down to 2 point something meter per second, which is very low. Biasanya kalau misalnya kalian nggak koordinasi dan MI consultant, it will be very difficult to achieve. Jadi koordinasi ini harus di awal-awal dari project. Kalau masalahnya ada equipment breakout, ya kita desain enclosure dari equipment-nya. Misalnya kalau misalnya equipment ada di dalam plan room, kalian desain dindingnya berapa, slab-nya berapa, ceiling-nya berapa, supaya noise-nya nggak kemana-mana. Tapi kalau itu dilakukan di luar, biasanya kita harus kasih enclosure for this equipment. Kalau misalnya masalahnya ada vibration, kalian harus provide vibration isolation for the equipment. Not only for the equipment, but in many cases, the duct connected through the equipment also generate vibration. Jadi di kebanyakan kasus, you need to design a vibration isolation not only on the equipment but also on the duct system. And not only for the ACMV system, but also for the plumbing system, for your pumps. If it's a plumbing system, then you need to provide vibration isolation for your pumps and the piping system, especially several meters after your main equipment. You still need to provide the vibration isolation. Okay. Jadi di kasus-kasus untuk building service noise, it is important to take into account all these factors lah. Karena di sebagian besar project only satu faktor, which is faktor 1 dan faktor 3 yang di consider, yang lainnya nggak dipedulin. Jadi kadang-kadang udah jadi, loh kita udah punya acoustic treatments, kenapa masih tinggi noise-nya? Soalnya yang lain nggak di-consider, itu masalahnya. Jadi kalian harus consider semuanya, karena biasanya masalah noise cuma butuh salah satu faktor untuk jadi masalah. Misalnya vibration-nya tinggi atau airflow noise-nya tinggi, nggak bisa comply. Then in the end you can do minimum thing or very expensive thing to make it comply. Ya, ini tentang building service noise. Oke. Acoustic consultant in different types of building. Dari yang saya jelaskan, probably we can have like a 2 minutes break, so you can think what's the typical example if we have residential and hotel building, what's typical example of different types of building lah. Jadi kalau kalian bisa come up with something, and then I will explain later, just to make sure that it will mengendap dengan baik di penjelasan saya. Oke, then I give you 2 minutes just to untuk menyerap apa yang saya jelaskan sebelumnya. After this, we'll continue again. Oke, baik Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan selagi break 2 menit, mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat, atau nanti juga bisa melalui resen ya di saat akhir presentasi ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang atau rekan-rekan sekalian yang belum absen, silakan klik link absen yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Kalau misalkan pada absen namanya tidak ada, bisa melakukan registrasi ulang di kolom absensi tersebut ya. Untuk sertifikat materi di awal tidak perlu ditanyakan kembali, nanti kami akan kirimkan melalui email Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Oke, tadinya saya sebenarnya mau correspondence tentang ini ya, tapi kayaknya terlalu banyak orang, jadi not quite possible to be
to be done. Jadi saya langsung saja dijelaskan. So there are many types of buildings lah yang acoustic consultant usually involved in. Ini cuma beberapa contoh saja. Typical building designs in different types of building. Residential and hotel, condominiums, apartments, hotels. Beberapa contoh yang sangat penting adalah again noise intrusion into inside the room, karena ini adalah tempat tidur kalian. Jadi kalian harus desain akustiknya gimana noise levelnya to be low enough, especially when there are noise sources like traffic noise nearby. Hotel biasanya ada gym dan swimming pool. Sometimes di kondominium ada juga project yang gymnya surprisingly located in the middle of the tower. So there are units or even bedrooms above and bedrooms below. Jadi kalian harus desain gimana supaya noise dari gym, especially from the dumbbells and barbells, not disturbing other units. This is very serious. Saya ada beberapa project yang sampai lawsuit karena dia nggak bisa tidur sampai pas gymnya operasi sampai malam itu ada duk terus. Jadi this is a serious matter that you have to put into consideration. And then of course sound insulation between units. Kalau misalnya kalian ada di hotel mahal, terus kalian bisa dengar sebelah kalian ngapain aja, which is kejadian saya berapa kali, saya bisa dengar sebelah saya ngapain aja, which is very weird, especially for hotel, high grade of hotels. Ya, jadi pengunjungnya bakal expect very high if it's high grade of hotel. Jadi kita harus desain sound insulation-nya good enough, especially between different units. Dari guest room yang satu ke guest room yang lainnya. Itu contoh residential and hotel. Contoh educational buildings and office. Educational building kayak university, I did like lecture. One of the important spaces I did in US is lecture theaters. They have a quite big lecture theaters. Jadi kita harus desain gimana supaya akustiknya bagus di lecture theaters tersebut. Atau a simple thing in the office building, open plan office, it's everywhere. Gimana saat orang komunikasi di open plan office tetap jelas, dan gimana supaya nggak begitu kedengaran. Kalau misalnya sebelah lagi ngomong, sebelahnya nggak begitu jelas terdengar, like privacy matters. Itu juga contoh dari educational building and office. Terus sound insulation biasanya important for different for several places. Misalnya meeting room biasanya penting, atau offices. Saya ada project kementerian apalah, saya lupa kementerian apa, yang suaranya bisa kedengaran di office sebelahnya. Office sebelahnya bukan bagian dari kementerian itu. Jadi pas mereka ada meeting yang penting tentang important public policy, sebelahnya bisa dengar. Itu bahaya banget kan. Nah, in that kind of spaces we need to design the sound insulation as well. Healthcare, hospital. Di hospital there are several types of sensitive vibration sensitive equipment lah. Contohnya adalah MRI, it's the most common equipment. Jadi MRI itu ada quite stringent vibration requirement yang harus comply. Sebenarnya beberapa bangunan yang saya measure nggak bisa comply, dan kalian nggak akan tahu apakah readingnya terdampak dari vibration yang terjadi apa enggak. Kalian nggak bisa tahu. Yang kalian bisa tahu adalah it cannot comply with the vibration requirement. Dan according to the MRI manufacturers, if the vibration level is higher than the requirement, then the reading will be affected and the accuracy will be affected. So it matters a lot. Jadi di beberapa hospital we need to design the slab, especially for the slab. So the vibration will be low enough for the vibration sensitive equipment. Contoh yang lainnya adalah privacy for consultation room for hospital, as I mentioned earlier. Kalau kalian konsultasi lagi dengan dokter tentang sesuatu yang sangat private, kalian nggak mau orang-orang di luar atau orang-orang di sebelah mau dengar. Itu bakal parah banget. Terus noise intrusion for wards. Kalau kalian punya rumah sakit ada wards, saya ada kasus cancer center wards-nya
natural ventilation. Jadi by default the windows are open. Terus dari bawah ada air cooled chillers which not enclosed properly. Cuma ada barrier di samping-samping, jadi noise-nya going up straight to the wards. The noise-nya very high. Nah, noise intrusion is very important also for different spaces in healthcare. For example, like wards. Bayangin aja kalau misalnya orang di situ nggak bisa tidur gara-gara ada noise dari ACMV sistem kalian, pasti akan efek banget ke hospital users. Infrastructure contohnya MRT station and trains. MRT station dan airport biasanya PA sistemnya sangat penting, jadi kalian harus desain akustik untuk PA sistemnya. Untuk train seperti yang saya jelaskan, train barrier itu biasanya kalau misalnya ada train track next to residential, jadi kalian harus desain barriernya supaya reduction-nya can comply with the authority requirements. For the last type, commercial retail, F&B biasanya kalian pernah nggak sih makan di satu tempat tapi sangat eco banget, jadi kalian kalau ngobrol nggak jelas. Jadi untuk beberapa F&B they put like acoustic material, jadi di dalamnya will be relatively quiet noise karena suaranya nggak mantul-mantul dalam ruangan, dan kalian bisa ngobrol dengan jelas, suaranya terdengar dengan jelas. Commercial also big scale of gym and swimming pool, kayak fitness first atau Virgin Active, the big gym which is very common here, common everywhere now in all over the world. Itu mereka punya barbell and dumbbells very heavy ones. Jadi kalian harus desain flooring sistemnya untuk bisa minimize the impact level to the surroundings building. Jadi desain gym itu adalah salah satu hal yang paling sebenarnya rekomendasinya tipikal itu aja, tapi susah untuk dapat very low noise, karena walaupun kita pakai the best spring possible, ada efeknya yaitu akan bonci, dan kalau kalian pakai misalnya barbell yang sangat berat, some of the low frequency will still go through. So it's quite difficult, even though the typical recommendation is there and very typical. Swimming pool, jangan kira swimming pool itu nggak ada impact noise-nya. Setiap kalian loncat dari atas ke swimming pool akan ada impact doom yang akan transmitted to the spaces below. Jadi di commercial gym and swimming pool, it's very important to design the acoustic environment, especially kalau nggak located on the ground floor. Biasanya yang paling aman adalah kalau kalian punya gym atau swimming pool in a dedicated building. Jadi kalian nggak akan ada masalah. Jadi yeah, it's much easier if the architect can design that way. Oke, ini adalah contoh lainnya yang sangat susah, yaitu natural ventilation versus acoustics. Currently in Singapore, all residential building need to comply with natural ventilation requirement, and many of other buildings also need to comply with natural ventilation requirement. So natural ventilation is a big deal. It's part of the green mark yang banyak building need to comply. Dan the implication of natural ventilation, you need to open your windows. Jadi kalau ada suara dari luar, will go straight into your room, and we can't do anything about it. I mean, we can do something, but not many things can be done to solve that one. So this is a very difficult compromise between natural ventilation and acoustic. Oke, ini gambar. Oke, typical mitigation measure can be done. Dari awal, typically acoustic consultant akan minta supaya openingnya nggak ngadap ke noise source. Misalnya gambar ini. Gambar ini adalah nursing home. Nursing home is Panti Jompo, kalau nggak salah Panti Jompo ya. Dan depannya adalah highway. Highway itu biasanya very high noise, very high traffic, dan di kasus kali ini highway-nya itu tempat lewatnya truk-truk, jadi noise-nya very loud. Dan nursing home, sebagian besar bagian dari nursing home itu adalah natural ventilated design. Jadi
semua jendelanya harus dibuka by design. Nah, sayangnya ini bukan proyek saya, ini cuma untuk contoh. Sayangnya bangunan ini openingnya dibuka ke traffic, jadi the traffic noise will go straight to the window. So they need to do additional thing to mitigate the noise, to reduce the noise. In this case is what's so called the second skin facade lah. So bayangin aja, ini jadi mereka buat kayak plastik bangun kayak additional facade di depan current facade. Jadi udaranya akan lewat atas. Ini udaranya lewat atas sebelum masuk ke ruangan masing-masing. Jadi gunanya, fungsi utamanya adalah untuk reduce facade. Tapi dari yang saya dengar sih, the implication is it's quite pengap lah, sangat pengap di dalamnya karena udaranya harus going all the way up to go in lah. So in most of our projects it's not preferred lah, but this is one of the example where it's very severe because they cannot comply with the authority requirements. So they need to build this one. They have to do something, then they need to build this one. Contoh lainnya adalah special type of window lah. So there is also what's so-called acoustic window, where they have two layers opening at the front side and at the back side, and then in the middle there's absorption material. It's also not quite preferred. Not many projects using that here in Singapore, but that's part of the option that can be achieved. Jadi kalau misalnya arsiteknya bisa going from the design intent, it will be much easier. Just open the opening, just make the opening facing the other side. But if not possible, then it will be much more expensive and much more difficult to design. Okay, when we do design, right, we are part of the design team. So as you can see from the previous presentation, jadi kita akan support different team in building design. Tapi nggak selalu kita support semuanya. Sometimes it's only in the scope that we support architect, sometimes only MEP. But sometimes we support all. Jadi kita bisa support architect, MEP. MEP is mechanical like AC consultant and mechanical ventilation consultant. CNS is structure. Sometimes we also give input for CNS. Sometimes we also give input for the facade consultant for the facade construction. Sometimes we input to the ESD consultant because ESD is mostly related to natural ventilation. It's also related to natural ventilation. So usually we need to coordinate to each other how to design the building between natural ventilation and acoustics. Again, previously I plan to have like two ways discussion about this, but in this case it's too many people, so I just go through. For the architect, contohnya adalah walls-nya gimana, finishes-nya gimana. Kalau misalnya kita punya gym, flooring-nya harus di-isolate, atau bawahnya harus have acoustic ceiling. Terus opening-nya gimana, location opening-nya di mana. Nah, kita bisa kasih input itu ke arsitek. Ini contoh-contohnya. MEP consultant. Contohnya adalah starting from the source ya, karena when we do building surface noise, we usually starting the recommendation from the source. Equipment selection-nya, jadi kita biasanya specify a maximum noise level of the equipment, especially if the equipment is located inside a very important spaces. Misalnya kalau kalian punya hotel guest room, kalian pasti tahu FCU-nya biasa lokasinya ada di dalam guest room itu sendiri. Jadi kita nggak bisa desain ducting sistemnya only karena equipmentnya sendiri ada di dalam. Jadi kita harus make a specification for the equipment selection or the maximum noise level of the equipment. Equipment treatments, misalnya it's decided that we will use one type or one brand, one range of equipment. Jadi kita harus recommend treatmentnya. Seperti apa aja yang tadi kita discuss di building surface noise, duct treatment and etc. Vibration isolation etc. Jadi MEP consultant biasanya kita related to the building surface noise. CNS consultant
biasanya related to the slab thickness. Jadi kadang-kadang misalnya ada plan room, kita nggak mau atas kita atau atasnya plan room dan bawahnya plan room misalnya sensitive spaces, like for example like hospital wards or operating theater misalnya. Operating theater apa? Tempat operasi, operating theater. Kita harus desain slabnya supaya noise-nya nggak go through. It's good enough to reduce the noise up and down if it's sensitive. Dan selain itu, slab thickness and beams also important for the vibration design. Jadi kalau scope kalian adalah to get a specific vibration level in a space or in a building, berarti kalian harus give input to the CNS consultant berapa thickness yang dibutuhkan atau beam-beamnya gimana aja. Nah, itu part of our scope for input for the CNS consultant, structure consultant. Facade consultant, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya kalian punya traffic noise or any noise source near your building, usually we need to give input to the facade consultant in term of the construction of the facade. Misalnya glass typically is double glazing and lamination, something like that, and the thickness will be depend on how high the noise level from the noise sources near your building. ESD consultant biasanya kita give input of the barrier if it's required. Misalnya ya seperti contohnya sebelumnya. Sebenarnya second skin facade is part of is also barrier, is similar thing. Jadi kalau misalnya the last thing we can do, we need to build the barrier. And then opening design. Jadi kalau misalnya ESD consultant misalnya, oh openingnya harus segini untuk ruangan ini karena deepnya segini. Jadi untuk opening segitu, oh kita nggak bisa naruh di sebelah sini karena ini ngadep ke ruangan, ngadep ke jalan raya, atau kita nggak bisa naruh ke sebelah sini karena di sebelah situ ada aktivitas yang sangat noisy, many noisy activities. Nah, jadi kita propose to the ESD consultant. And location lah. Kadang-kadang kita bisa geser or have additional give input in terms of additional setback of the building or just rotate the building so that noise level is not very high when we have opening facing the noise sources. Oke, sebenarnya ini not necessarily, this is environmental and industry acoustic. This is not necessarily related to the building design, tapi penjelasannya similar to the facade design which I explained earlier. Misalnya ada traffic noise, train noise, construction noise. Jadi as I explained earlier, construction noise, there is also a dedicated requirement that you need to comply. If not, you cannot get permission for your construction. Industrial noise is also the same. You need to do a study, so-called the noise impact assessment, to show that your noise level at your building boundary, property boundary, is low enough to achieve the criteria. So this is a typical example of environmental industrial acoustics. The most common software to be used is SoundPlan and Ketna. Arup is currently using SoundPlan, and my previous company use Ketna. So basically, I can use both of the software, but they're more or less the same. The function is the same, although the UI is quite different. Typical studies mitigation measure dari environmental acoustic barrier design. Seberapa tinggi barriernya, construction dari barriernya, seberapa panjang extend barriernya. Nah, itu part of the study you need to do if you do environmental and industrial acoustic. Atau building setback. Misalnya kalian punya site yang cukup besar, di mana kalian bisa pindah-pindah building kalian. Jadi kalian rekomendasi kita bisa study kita can include how far your building from the noise source. Jadi misalnya kalian punya very busy road near your building. Ya, kalau bisa ya kalian taruh aja car park in front, just next to the road. Jadi building kalian ada di belakang car park tersebut. Jadi ada some shading from the car park and more setback from the road as well.
Ya, itu yang bisa menjadi bagian dari studi dari environmental and industrial acoustic. Building facing juga juga penting. Misalnya kalian punya balcony is a very difficult situation. You have balcony facing the road. Sebagaimana mungkin supaya kalian nggak punya this kind of situation lah. Tapi kadang-kadang it's difficult karena arsitek punya design intent to have a good view for your balcony. Misalnya saya punya project, also the same rules as the previous picture I showed earlier. Di depan road itu saya punya condominium project. Jadi dari condominium project itu it's a sea view, jadi kalian bisa ngelihat laut. Tapi antara kondominium dan sea itu ada highway. Jadi kalian kalau mau ngelihat jadi kalian nggak cuma bisa menikmati sea view-nya doang, tapi noise dari highway will go straight lah. And since Kementerian Lingkungan Hidup punya requirement for the noise level in the balcony, so it will be very difficult to comply in the balcony. Yeah, but overall that one will also be part of your design and recommendation or study which you can do using this kind of study, noise impact assessment. Okay, another quick video about how we do. This is Ketna. This is Ketna about environmental noise impact assessment, how we do it. So yeah, so we just draw the road and then we draw our building. Jadi noise levelnya akan tergambar di mana-mana, it's like a grid lah. Jadi bisa dapat noise level di tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ini yang biasanya dilakukan oleh di noise impact assessment. Nah, jadi kayak di sini ini roadnya bisa kegambar noise-nya akan lebih tinggi. Semakin jauh akan semakin rendah noise levelnya. I think enough. Oke. Oke, itu semua desain yang biasa kita lakukan as acoustic consultant. Tapi setelah kita melakukan desain, biasanya nggak segampang itu arsiteknya atau M&E consultant-nya atau kliennya mau. Biasanya akan banyak limitation on site that you need to face. Misalnya yang paling common space constraint. Kita desain kita punya meeting room sebelahnya very noisy gym. So the wall will be relatively thicker. Tapi arsiteknya, wah, we don't have space for the wall. Jadi kita harus go around, or how such the thinner wall can have a similar performance as the thicker wall you propose earlier. It's very common. Contoh yang lain, misalnya guest room, hotel, kalian ke hotel. Biasanya akan ada pipa dari ruangan yang atas going to the guest room. Jadi kalian bisa dengar kalau misalnya di atas lagi flush, bisa kedengaran ke bawah. Jadi kalian harus enclose pipanya. Tapi nggak ada space. Nah, you need to design how to make it work with thinner material, tapi tetap bisa have similar performance as good as what you previously recommended. Space constraint is very common. Budget constraint is another thing. So acoustic is expensive. It's not cheap. If you compare misalnya antara ceiling biasa, grid ceiling biasa dan grid ceiling acoustics, it can be like 3 times more expensive. Contoh yang lebih ekstrim lagi, misalnya plasterboard biasa dibanding dengan acoustic ceiling yang kelihatan seperti plasterboard. There is such thing. Jadi walaupun itu acoustic ceiling, tapi kelihatan dari luar cuma kayak smooth plasterboard. It's much more expensive. The price can be as high as more than 5 times. So acoustic is expensive. So kalau klien misalnya bilang, wah, we don't have budget for this.
you need to explain that what the implication will be. Misalnya saja kita nggak bisa, dia nggak mau punya acoustic ceiling, jadi ruangan reverberation time-nya will be this level, then the room will be very echo dan etc. You need to explain that one to the client to present the compensation or the implication of the more relaxed design due to budget. But it happens all the time because acoustic is expensive. Design intent, as I mentioned, it's a good selling point if you have windows facing the road. In most cases, that's the case because you don't want. It's not good if your balcony or your opening is facing other building. Aneh banget kalau misalnya kita punya kondominium terus kita bisa lihat tower yang lain. Kan lebih bagus kalau kalian facing the opening is facing the road. However, there is a noise concern. Jadi we need to give them implication. What's the recommendation if you can face the other direction, not facing the noise source, and what the implication if it has to be facing the noise source? You have to explain that one as acoustic consultant. And clash with other requirements. This is also very common. Misalnya ada natural ventilation requirement. This is one of the most common lah, as I explained earlier, phase noise requirement. Jadi ini you need to discuss with the respective discipline or respective consultant how to solve this kind of problem if we have class with other requirement. Especially if both are authority requirements, because on both sides, all of the projects must comply with the authority requirements. Okay, going to the last process in the design process, validation. So after the design is finished, the contractor finished the building and all finished, all completed, we need to do site measurement to validate that all our design can comply with our design target. Jadi kita target segini, setelah semuanya finish, kita akan melakukan measurement to make sure or to validate that we can comply with our criteria. As I mentioned, we measure the noise level, we measure the vibration level, we measure the sound insulation. Jadi setiap wall, not all lah, typically is 20% is enough. The wall and the slab, we will measure the sound insulation, whether it can comply with our requirement or not. Impact insulation test, impact biasanya itu spesifik ya. Kalau misalnya ada gym, it will be different kind of test. Tapi normal impact isolation test using the impact machine itu adalah untuk simulate the human walking. Jadi kalau misalnya ada di atas ada people walking using hard shoe atau using any kind of shoe, there is design gimana supaya impact itu nggak kedengaran di bawah. Jadi validation kita juga harus measure impact-nya nggak kedengaran sampai di bawah using the impact machine. Apabila ada STI requirement, kita juga harus melakukan STI measurement to make sure that the STI level can comply with the design requirement. So in general, we need to do measurement to make sure that our design can comply with our design criteria. For authority requirement, if it cannot comply in the end, you need to do additional things which will be very expensive and difficult to be done in the end. Oke, kalau banyak arsitek di sini ya, mungkin slide ini akan berguna to show different perspective. Misalnya sebelumnya saya ada di perspektif acoustic consultant, tapi sometimes if acoustic consultant is working with the architect which have good knowledge in acoustics, it will be very helpful. Misalnya layout. Kalau misalnya arsiteknya have a good knowledge in acoustics, they will really separate between noise source spaces and the sensitive receiver. Misalnya ada plan room, mereka nggak akan taruh di sebelah meeting room. Tapi kalau misalnya mereka kurang knowledge about akustik, mereka sembarang aja taruh misalnya consultation room sebelahnya ada plan room, that kind of stuff. Jadi layout is one of the thing that architect can contribute if
they know good acoustic knowledge. Similar to the layout, opening facing. If you have a natural ventilation scheme for your building, biasanya it's a say by the architect also to have where the opening will be facing. Jadi kalau misalnya arsiteknya punya good acoustic knowledge, they will by themselves they will put the opening facing other side other than the noise sources. And then the last one is the coordination with the acoustic coordination will be much easier if the architect have a good knowledge in acoustics lah. Misalnya layout, opening, atau bahkan they will if there is two different adjacency between misalnya kita punya dua ruangan yang berbeda, yang satu noise source dan yang satu sensitive receiver, mereka akan allow thicker allowance for our wall, because sometimes it's depend on their allowance, right? If they don't have the allowance, our recommendation won't be enough to achieve our design target. Ya, jadi ini just different perspective. It will be good if the architect have good knowledge in acoustics. Just a final conclusion. Acoustic consultant is part of the design team lah. Jadi most of the case if we design a building, we provide inputs to different design disciplines. Another conclusion which we can make is the authority requirements in Singapore is very stringent and very detailed, and there are many of them. Jadi the implication is the demands in acoustic consultant are particularly high in Singapore. For example, like compared to Indonesia. Okay, basically that's all from me, Deden. Saya Anmut. Oke, thank you Pak Nogi atas penjelasannya yang sangat mungkin untuk anak-anak TF nih ya, ataupun juga arsitektur, pasti relate nih dengan berbagai macam hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Nogi. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang dan rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ini dari Bapak Bernard Frickson Lumban Tobing dari UTC Unity. Izin bertanya buat Pak Nogi, mohon Pak ada advice atau tidak mengenai treatment akustik atau mungkin noise ya untuk penanganan ruang yang memiliki diesel generator itu bagaimana ya kira-kira yang utamanya? Genset. Ya, genset. Okay. Genset is also salah satu hal yang paling common dihadapi karena hampir semua bangunan punya genset lah, just for emergency most of the time. Penanganannya sudah saya summary di sini. Ini contohnya tadi saya kasih FCU, tapi also apply for genset. Genset, the noise level is also very high, 90 plus dBA. Jadi it's very recommended to put genset in a genset room. Put it in a room. Don't put it outdoor. If you put it outdoor, then you need to have enclosure for it. It's one thing. And then genset also generate vibration. Jadi vibration isolator dari genset juga penting. Jadi untuk noise-nya biasanya genset akan punya enclosure dan atau ditaruh di ruangan, dan untuk vibration-nya biasanya digunakan vibration isolator. Untuk genset specifically you need spring plus typically you will need spring lah for genset. I think that's all to answer the question. Begitu Pak Bernard, enough Pak atau perlu ada hal lagi mungkin? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, oke baik Pak. Berikutnya ini ada dari Ainun Nadiroh dari ITS. Saya ingin menanyakan tentang jenis strategi apa atau noise abatement atau mungkin noise criteria and procedure ya ini ya, yang digunakan Arup untuk kantor tipe open plan office. Apakah sound masking dijadikan sebagai salah satu alternatif? Karena beberapa negara seperti Finlandia sudah banyak yang beralih untuk menggunakan POTS sebagai alternatif untuk mengurangi bising di open plan office.
maksudnya pods-nya enclosed gitu ya. Maksudnya kalau misalnya pods-nya juga open ya sama aja dengan open plan office kan. Tapi kalau pods-nya tertutup itu bisa jadi alasan bisa jadi solusi yang lain. Tapi open plan office there are two things lah to discuss here. Yang pertama adalah the reverberation time. Jadi tentu saja untuk office it's very important also kalau misalnya ada yang ngomong satu sama lain itu jelas dan ruangannya nggak echo banget. Jadi nggak akan noise banget. Itu satu hal. Jadi typically for open plan office the recommendation the very common recommendation is acoustic ceiling plus carpet. Karena biasanya kalian nggak bisa taruh apa-apa di wall. Tapi itu tentang rumah akustik. Tapi pertanyaannya kayaknya lebih ke privacy. It's a problem also for privacy for open plan office. Jadi biasanya kalau kita ngobrol satu sama lain, sebelahnya bisa dengar walaupun itu orang di sebelah itu nggak mau ikut campur atau sedang fokus di kerjaannya. Usually sound masking is one option of recommendation. We usually also give the sound masking as an option to increase privacy lah. Jadi sound masking sistemnya adalah jadi kamu kasih misalnya lagu gitu. Kalau misalnya kamu kasih lagu sebelah ngomong, kamu nggak dengar kan. Nah, jadi itu salah satu option. Biasanya kita akan kasih semua option yang available. Either sound masking atau buat dedicated enclosed pod. Tapi potnya sendiri harus enclosed lah. Kalau misalnya potnya sendiri tetap open, suaranya nggak akan beda jauh antara open plan office sama pot itu sendiri. Karena misalnya kalau ada barrier meja di seperti barrier meja di open plan office. Itu kan biasanya cuma setinggi 1 meter atau jadi kalau kamu ngomong di other side tetap kedengaran jelas. Jadi optionnya adalah either you do sound masking atau you do a completely enclosed office lah, which is a completely enclosed pod. Ya, yeah. Is that enough? Begitu Ibu Ainun ya, atau ini mahasiswa mungkin ya, Ibu Ainun. Boleh tanya lagi ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak Nogi. Tadi kalau misalnya kita mau menggunakan sound masking, kan ada masalah baru lagi. Misalnya kan tadi contohnya yang Pak Nogi sampaikan, kita memainkan musik atau untuk menutupi suara yang lain. Tapi kan itu bisa menjadikan sebagai sumber bising baru di tempat open plan office. Nah, karena itu saya di sini ingin menanyakan apakah masih mungkin dijadikan sebagai alternatif. Nah, karena sepertinya untuk strateginya mungkin di open plan office kan kita punya ABC strategi itu kan ya. Apakah masih mungkin? Apakah kita harus meninggalkan sound masking untuk lingkungan tipe kantor seperti open plan office ini gitu? Oh, that's why we need to present this to the client in the very beginning. Jadi untuk beberapa klien they are okay with the sound masking. Biasanya sound masking itu adalah tipe noise yang nggak begitu mengganggu kerjaan. Jadi kayak musik santai atau suara-suara yang biasanya nggak begitu mengganggu pekerjaan. Tapi jawabannya adalah you need to present all the options to the client. Jadi kliennya akan tahu kalau misalnya kita choose sound masking, apa implikasinya. Noise levelnya of course will be higher. Kalau kamu choose the enclosed pod, apa implikasinya? It will be a segregated place and will be more expensive for the client. Jadi kliennya harus tahu apa implikasi dari dua solusinya, jadi mereka bisa pilih. Jadi itu jawabannya. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Silakan Bu Ainun, silakan. Okay. Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang lain karena tadi saya melihat presentasi dari Pak Nogi di sini untuk validate ya atau di bagian 3 tadi part 3 itu saya rasa yang dibahas di sini banyak terkait objektif parameters kalau saya tidak salah ya. Bagaimana how about a subjective evaluation gitu? Karena kan ketika kita bicara tentang noise bukan berarti untuk yang terbaru mungkin tidak hanya level yang kita bicarakan, tapi bagaimana perspektif dari orang yang mendengar di dalam ruangan tersebut. Bagaimana akan hal itu? Oke,
Kalau kita bekerja sebagai acoustic consultant, kita akan sebisa mungkin untuk mempunyai target yang objektif. Karena noise, kayak yang Ibu sampaikan tadi, noise is very subjective. Different people will have different hearing system or different sensitivity to noise. Jadi sebagai acoustic consultant, biasanya kita akan selalu make everything objektif. Kalau enggak, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan desain kita. Itu sangat penting. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang subjektif, terus kita tidak bisa mempertanggungjawabkan desain kita, akan sangat sulit nanti kalau ada komplain. Ya, jadi jawabannya adalah memang sebagai acoustic consultant we want to design everything objectively. Harus ada number yang harus kita achieve. Itu sangat normal. Karena akan sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang subjektif karena setiap orang mempunyai sensitivity yang berbeda tentang noise. Saya ada contoh nih. Jadi saya ada satu klien, dia merasa sangat terganggu dari noise. Terus dia komplain ke developernya, bahkan bawa ke lawsuit. Tapi sebagai acoustic consultant yang akan kita lakukan, kita measure, terus kita compare to the, for example, acoustic requirement, authority requirement. Jadi apakah itu udah bisa comply dengan authority requirement apa enggak? Kalau misalnya udah bisa comply, kita cuma akan bilang ini sudah bisa comply dengan authority requirement. Dan typically for most people this kind of level is okay. Biasanya kita akan memposisikan diri kita seperti itu. Kita nggak mau secara detail bilang noise level, noise-nya sangat tinggi atau noise-nya sangat rendah bagi saya atau bagi specific clients, nggak gitu. Biasanya kita want to put everything as objective as possible. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Nogi. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Ainun atas pertanyaannya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan lagi, saya bacakan ya. Ini dari Nicholas Louis, mahasiswa saya ini, bertanya, bagaimana cara memperbaiki ruang kedap suara yang bocor dan bagaimana cara mencari sumber kebocorannya. Mungkin ini kalimatnya saya perbaiki ya, mungkin untuk pekerjaan seorang konsultan akustik dalam mendesain suatu, kalau misalkan ada permasalahan, kira-kira ada sense nggak bagaimana cara kita bisa mendeteksi kebocoran suara atau akustik yang ada dalam satu ruang? Apakah ada perkap khusus? Apakah ada treatment khusus yang dilakukan selama pekerjaan konsultasi akustik berlangsung? Oke, yang paling gampang adalah biasanya kalau kita mau deteksi bocornya di mana, kita blast aja white noise, pink noise di satu ruangan dan kita measure di ruangan yang lain. Kita identify di beberapa bagian to see kebocorannya di mana. Itu hal yang paling simple yang bisa digunakan. Jadi cuma blast as high as possible. Jadi kamu bisa tahu di ruangan satunya seberapa di bagian mana yang bocor. Nanti dari bagian mana yang bocor, kalian bisa provide recommendation lah, whether it's in the junction, so you can just put additional seals, atau misalnya wall-nya cuma nggak cukup bagus, jadi wall-nya harus ditambah. Tapi cara paling simple yaitu just blast a very high noise and see from the other side. Oke, berikutnya ada dari Ramadhani IA dari Teknik Instrumentasi ITS. Saya ingin bertanya apakah ada desain instrumentasi tersendiri pada bangunan untuk kontrol vibrasi, misalnya untuk genset dan mesin-mesin lain. Mungkin layout mungkin ya dari suatu bangunan agar bisa mengendalikan suatu getaran dari mesin-mesin genset dan mesin-mesin lain. Kira-kira ada nggak kira-kira? Kontrol itu biasanya ada untuk vibration isolation sendiri, biasanya acoustic consultant nggak akan rekomend aktif kontrol ya. Kontrol kan kita bisa mengkontrol vibration itu sendiri karena first it's complicated and can be very costly compared to the simple spring dan hasilnya belum tentu lebih bagus. Jadi biasanya kita nggak akan rekomend kontrol untuk vibration. Tapi beberapa kontrol yang bisa kita lakukan adalah misalnya VSD dari beberapa equipment. Misalnya kita punya fan-nya connected to VSD. Jadi kalau misalnya
fan-nya diatur dari VSD supaya running at the lower speed, jadi noise levelnya bisa lebih rendah. Nah, itu kontrol yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kontrol vibration-nya sendiri, saya tahu ada active vibration control lah. Tapi di industri sendiri nggak, aplikasinya sangat minimum, hampir nggak ada. Karena itu lebih much more expensive, mungkin equipment-nya akan kelihatan jelek, terus belum tentu efektif. Oh, ada satu case yang vibration control itu aktif vibration control. Itu biasanya dilakukan jika kalian tahu vibration kayak spring itu ada batas effectiveness di low frequency. Di low frequency. Jadi dia biasanya akan bekerja di atas say 10 Hz. Di bawah itu dia nggak akan bekerja, malah amplify the vibration. Nah, biasanya kalau saya ada project di vibration sensitive building, it's a research building. Mereka punya very sensitive vibration equipment, going to the level 1 micron per second. Bisa bayangin itu 1 micron per second. 1 micron aja kecil banget kan, 1 micron per second kecil banget. Jadi itu sangat susah untuk di-achieve sama passive vibration isolation. Jadi yang harus dilakukan adalah aktif. Tapi itu sangat mahal, sangat mahal. Jadi ya most of the case you won't do it lah, but ada kasus-kasus khusus untuk vibration which you need to do that, especially for the low frequency vibration. Oke, baik. Ini kita masih tersisa 2 menit dan pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau raise hand, bertanya langsung, saya persilahkan. Atau rekan-rekan yang lain dari TF atau Bapak Ibu dari instansi lain, saya persilahkan. Atau Pak Edi, Pak, ada pertanyaan kira-kira Pak dari anak bimbingannya dahulu Pak. Terima kasih. Jadi ini sudah punya pengalaman berapa tahun ini di Singapura ini, Pak Nog ini? 6 tahun, Pak. 6 tahun ya, sudah mengerjakan proyek akustik ini. Iya, Pak. Alhamdulillah. Selama ini proyeknya di mana saja? Di Singapura sama Indonesia atau juga di negara lain? Project saya mostly in Southeast Asia sih, Pak. Jadi Singapura kebanyakan ada di Singapura tentunya, karena saya ada di Singapura, kayak 80% di Singapura. Tapi lainnya juga ada di negara lain di Asia. Negara lain di Asia, misalnya Brunei, saya ada hospital project di Brunei, ada hotel project juga di Jeddah, di Saudi Arabia, ada hospital project juga di Yangon, di Myanmar. Di Indonesia, mostly hotel dan office building. Ya. Oh, di Indonesia ini juga ya, ada ini juga apa? Banyak juga ini keinginan untuk mendesain kantor atau hotel dengan kebutuhan untuk memenuhi aspek akustik ya. Iya Pak, terutama untuk brand-brand besar. Oh, itu yang multinational office atau hotel ya? Ya, project saya di Indonesia itu Four Seasons Hotel, Marriott, Westin, terus office-nya Google. Oke, baik. Ini waktunya sudah lebih dari 1 menit. Mungkin satu hal lagi dari saya mungkin Pak Nogi untuk terutama untuk mahasiswa teknik fisika dan mungkin juga ada arsitektur di sini untuk terjun di dunia konsultan akustik terutama perusahaan global seperti Arup. Ini kira-kira yang paling penting yang mereka harus persiapkan itu seperti apa ya? Mungkin ada sesuatu yang
harus bisa ini biar bisa masuk ke dalam dunia konsultan akustik, terutama untuk di Arup? Nggak mesti Arup secara khusus ya, tapi kerja di perusahaan konsultan di luar negeri secara umum. Tapi kalau akustiknya sendiri sebenarnya kalau kalian punya pengalaman doing acoustic software akan jadi plus point untuk kalian, terutama software lah, karena software-nya quite complicated. Jadi harus dedicated time to learn specifically about this software lah. Oke, baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah melewati batas meeting dan webinar kita hari ini, maka acara ini dapat kita akhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Pak Nogi atas materi yang sangat enlightenment nih bagi para peserta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh peserta yang menyaksikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BKTF PII, Pak Edi ya dari Badan Kejuaraan Teknik Fisika Persatuan Insinyur Indonesia atas dukungannya, dan juga tentunya seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terakhir saya mewakili host acara dari TFUMN. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama acara webinar ini berlangsung. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Nogi. Oke. Mari kita sambut dengan close virtual melalui kolom chat atau kolom reaction. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nogi. Terima kasih Pak Sampai ketemu Edi. lagi nanti. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih Pak Edi. Izin live ya. Oke, terima kasih Pak.